Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu mengenai langkah-langkah membuat tes daring di Google Formulir. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya email. Kemudian yang kedua, email tersebut itu harus masuk ke akun Google. Nah, di sini untuk memastikan email kita udah masuk apa belum, kita bisa search Google di sini. Kalau misalkan kita sudah masuk ke akun Google, otomatis tampilannya akan seperti ini. Jika belum, maka langkahnya seperti biasa, kalian memasukkan email dan juga password. Nah, untuk jika sudah masuk ke akun Google, maka tampilannya akan seperti ini. Dan langkah yang selanjutnya adalah kalian pilih aplikasi Google di sini dan masuk ke Drive. Nah, ini adalah tampilan Drive. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah masuk ke akun Drive, kalian bisa klik plus baru di sini atau Drive saya. Nah, misalkan di sini kita pilih Drive saya. Kemudian kita pilih Google Formulir. Baik teman-teman, ini adalah tampilan Google Formulir yang akan kita gunakan untuk membuat soal tes daring. Nanti saya akan membuat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk absensi. Di sini nanti akan ada password dan nama-nama siswa. Kemudian yang kedua, tampilan kedua, yaitu di halaman kedua ada tes daringnya tersebut. Nah, yang pertama di sini kita membuat untuk mereka akses ya. Sini misalkan judulnya soal ulangan. Ini bisa diisi sesuai kebutuhan. Misalnya, tapi di sini soal ulangan. Kemudian yang kedua, deskripsi formulir, misalnya kelas 5A1. Nah, kemudian untuk pertanyaan judul di sini, karena saya bilang tadi untuk absensi, jadi saya tulis sini nama. Sini opsinya kita pilih pilihan ganda agar nanti namanya mereka mengkliknya itu sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian di opsi sini, opsi satu ini kita ganti dengan nama-namanya, tinggal kita copy paste aja absensi yang telah kita siapkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah contohnya itu absensi kelas 5A1 ya. Nah, contohnya seperti ini. Jangan lupa kita harus menghidupkan di sini wajib isi ya, agar mereka mengisi absensi tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita di sini klik plus tambah pertanyaan. Kita di sini membuat password agar nanti tes daring kita itu nggak sembarangan orang bisa akses. Nah, di sini opsinya jawaban singkat tentu saja. Wajib isi dihidupkan, jangan lupa. Nah, untuk password di sini kita butuh validasi jawaban untuk membuat passwordnya. Nah, validasi jawaban kita dapat dari sini, di titik 3 ini di samping wajib isi. Validasi jawaban. Bagian angka kita ganti dengan teks. Nah, teks di sini kita ganti dengan password. Misalnya kita di sini passwordnya UMT. Kemudian di sini teks kesalahan khusus ini digunakan jika para peserta didik mengakses Google Formulir ini, passwordnya itu salah. Jadi teks apa yang akan muncul di layar tampilan mereka? Misalkan di sini gunakan password yang benar misalnya. Nah, jika salah nanti teks ini yang akan muncul di layar peserta didik kalian. Kemudian untuk membuat tes daringnya, kita akan memisahkan halaman ini, halaman absensi dengan halaman tes daring. Yang harus kita lakukan hanyalah klik plus di sini, yang dua ini tambah bagian. Kita klik, nah ini nanti jadinya beda ya, beda halaman seperti itu. Nah, sebelum kita mengisi bagian tes daringnya, soal-soalnya, kita harus membuat Google Formulir ini menjadi quiz dengan cara sini mengaktifkan jadikan ini sebagai quiz di setelan ya, menjadikan ini sebagai quiz. Kemudian di sini setelan respondennya itu kalian bisa memilih di sini nilai poinnya itu diaktifkan atau tidak, itu sesuai
kebutuhan guru ya, sebagai kebutuhan guru misalkan tesnya ini bersifat sangat pribadi, jadi siswa nggak boleh tahu dapat nilai berapa, kalian bisa nonaktifkan di sini. Kalau misalkan siswa boleh tahu, kalian bisa aktifkan di sini. Kemudian untuk pertanyaan terjawab dan pertanyaan jawaban yang benar di sini dinonaktifkan aja biar nanti mereka nggak tahu soal mana yang salah dan soal mana yang benar yang mereka isi. Kemudian di sini untuk jawabannya, sini kita klik batasi jawaban ya, agar nanti hanya sekali aja mereka dapat menjawabnya. Kemudian di sini kita acak urutan pertanyaan agar nanti dari siswa satu ke siswa yang lainnya itu nggak bisa saling nyontek gitu ya. Kemudian di sini kumpulkan alamat email, kalian bisa gunakan ini atau tidak, itu sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau digunakan kumpulkan alamat email, otomatis nanti di sini mereka bakal diminta untuk mengumpulkan alamat email dulu sebelum mengakses sebelum mengakses soal selanjutnya. Kemudian di sini nah ini kalau misalkan kalian nggak mau ribet, wajib isinya kita harus manual, di sini bisa secara ini ya, nanti semua pertanyaan itu harus wajib isi seperti itu. Nah, oh ya di sini izinkan pengeditan respon ini kita nonaktifkan ya, biar mereka nggak bisa ngedit lagi kalau misalkan udah ngisi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Kita masuk ke tes daringnya di sini. Nah, di sini misalkan di bagian judulnya ini kita tulis pilihlah jawaban yang benar. Nah, untuk pertanyaan di sini tinggal tambah pertanyaan. Nah, kemudian kita klik di sini, tinggal copy paste aja ya semua pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya agar lebih memudahkan. Di sini pertanyaannya kita copy. Ini saya searching di Google pertanyaannya tentang materi yang dipelajari kelas 12. Nah, di opsi ini kita pilih ini jawabannya. Kemudian kunci jawabannya jangan lupa. Kunci jawabannya yang C di sini. Selesai. Nah, karena tadi kita mengisi wajib isinya itu secara otomatis ini bagian wajib isinya udah dipasang. Nah, untuk membuat pertanyaan selanjutnya, kita tinggal klik tambah pertanyaan aja di sini. Diulangi sampai pertanyaan semuanya selesai dengan cara yang sama ya. Nah, ini kalau misalkan kita udah isi semua di sini pertanyaannya. Oh ya, untuk poinnya di sini kita bisa mengisi poin di sini setelah kita memasukkan kunci jawabannya. Nah, di sini saya gunakan 20 poin karena saya hanya menggunakan 5 soal, otomatis untuk 100 saya menggunakan 20 poin. Dan poin tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan pertanyaannya lebih dari 10 ya otomatis poinnya juga akan berbeda seperti itu. Kalau sudah selesai nanti kita tinggal pencet kirim aja di sini. Oh ya, untuk soal tes esai bedanya itu hanya dari hanya dari opsinya aja. Nih, di sini kalau misalkan kalian mau ini jadi esai, otomatis di sini kita pilihnya itu paragraf atau jawaban singkat. Tapi karena di sini saya mencontohkan
soal pilihan ganda, otomatis saya di sini mengklik pilihan ganda opsinya. Nah, kalau sudah selesai semua, kita udah selesai ituin pertanyaannya, sudah selesai absensi dan segala macam. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita tinggal pencet kirim di sini. Nah, sini ada dua opsi, yaitu melalui email atau melalui tautan. Nah, di sini misalkan kita menggunakan tautan. Di sini kita perpendek URL ya, agar tidak terlalu banyak ininya. Sudah selesai. Nanti link ini atau URL ini yang akan kita berikan kepada peserta didik agar mereka dapat mengakses Google Formulir tes daring kita gitu. Nah, nanti kalau misalkan para peserta didik sudah memberikan jawabannya, nah di sini kita bisa lihat progresnya ya, jawaban dari peserta didik kita. Di sini udah ada 2 orang yang menjawab. Nah, di sini kelihatan dari warnanya siapa aja yang menjawab. Di sini saya tadi menjawab menggunakan email lain. Kemudian di sini ada juga Danisa Hemalia Purti. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya progres dari ininya, berapa banyak orang yang menjawab soal pilihan nomor 1 itu yang B 1 orang, yang C 1 orang. Nah, nanti kita bisa lihat berapa banyak mereka menjawab dengan benar dan salahnya. Nah, agar lebih memudahkan kita bisa melihatnya di Google Excel dengan cara kita klik ini yang hijau-hijau ini. Nah, kita buat spreadsheet baru. Di sini tulis buat. Nah, nanti di sini akan ketahuan seperti ini. Nah, di sini Aan Anissa menjawab 40, skornya 40, berarti hanya 2 soal yang benar. Kemudian Danisa Hemalia Putri di sini 20, berarti hanya 1 jawaban yang benar, seperti itu. Jadi lebih memudahkan ya. Kemudian di sini Siti Atika ada 20, baru lagi berarti dia baru mengisi tadi, ada 40 dari 100, berarti dia menjawab 2 pertanyaan yang benar ya, karena kan 20-20. Nah, di sini kelihatan semua jawaban mereka. Jadi lebih mudah gitu kita untuk mengisi nilainya. Seperti itu. Mungkin cukup sampai sini untuk penjelasan langkah-langkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.